Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Malam ini kita lanjutkan kembali mempelajari kitab tajwid, memasuki halaman ke-13. Mas Nasafi kan join Randuin. Kita lanjutkan setelah mempelajari sejarah Al-Quran, yaitu sejarah pembukuannya sampai penulisan Rosem Usmaninya. Sekarang kita masuki biografi. Biografi itu ya biografi ya, jadi menceritakan tentang tokohnya. Imam Qurra itu maksudnya jamak dari qari. Qurra, qari itu ya yang ahli baca Al-Quran. Kita dalam hal membaca Al-Quran itu mengikuti bacaan Imam Asim riwayat Hafiz. Jadi jangan dikira seluruh dunia itu bacaan Al-Qur'annya sama seperti kita semua. Nanti di tingkatan yang lebih tinggi ya, karena ini pemula semua ya, kita mempelajari di level tingkat pemula. Nanti kalau sudah besar, sudah ngajinya bagus di pondok pesantren yang lebih tinggi lagi, nanti akan ada mengenal namanya qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah. Qiraah itu qiraah bacaan, sab'ah 7, karena 7 bersumber pada 7, berdasar pada 7 Imam Qurra. Dari 7 itu diantaranya ada namanya Asim. Lah Imam Asim ini memiliki beberapa santri, 2 diantaranya itu ada bernama Syu'bah dan Hafiz. Ada namanya Imam Syu'bah dan Hafiz. Bisa dilihat di halaman 21. Kita lihat ringkasannya dulu. Ya, ada Imam Asim yang berwarna merah ungu itu, ya, merah atau pink itu. Terus ada 2 santrinya yang bernama Hafiz. 1 santrinya lagi bernama Syu'bah. Nah, kita dalam hal membaca Al-Quran itu mengikuti kepada bacaannya Imam Asim, tetapi dari riwayat Hafiz. Dari riwayat Hafiz, bukan riwayat Syu'bah. Sehingga ya yang kita baca ya seperti ini. Apakah ada cara membaca yang lain? Ada. Yaitu tadi itu sab'ah itu kan 7 Imam Qurra. Nah, kita mengikuti yang dari Asim riwayat Hafiz. Dan ini yang paling terkenal, paling masyhur, paling banyak digunakan di seluruh dunia. Dunia Islam itu banyak menggunakan ini. Walaupun tentu ada di beberapa negara itu tidak menggunakan bacaan ini. Maka umpama ke Maroko, ke Afrika, itu mungkin bacanya agak berbeda. Kalau ke sana jangan kaget. Ya, tapi kagetlah kalau bisa ke sana. Kalau bisa ke sana kaget, kok aku iso tekan kono ya. Sopo sing gowo. Ya semoga saja berdoa tiba-tiba bisa sampai sana. Digowo Pak Presiden dijak jalan-jalan ke Maroko. Ternyata cara membacanya seperti ini toh. Nah, yang sering terdengar aneh itu kan kita sering mendengar ada wadduhi, nah, itu kan sering. Jadi nggak hanya itu, nanti bacaan banyak sekali. Itu disebut dengan qiraah sab'ah. Nah, kita mengikuti Imam Asim riwayat dari Hafiz, tidak riwayat dari Syu'bah. Nah, kita akan mengenal siapa Imam Asim dan siapa Imam Hafiz, karena yang kita ikuti dalam hal membaca Al-Quran adalah beliau ini.
Asim bin Abi An-Najud. Ya. Biografi Imam Asim bin Abi An-Najud ini saya baca secara ringkas. Ya. Beliau bernama Asim bin Abi An-Najud Al-Asadi Al-Kufi. Beliau juga memiliki nama panggilan yakni Abu Bakar. Abu Bakar. Banyak versi tentang nama ayah beliau. Satu riwayat mengatakan bernama Bahdalah. Menurut riwayat yang lain, Bahdalah adalah nama ibunya. Sebagian riwayat yang lain juga mengatakan bahwa nama ayahnya adalah Abdullah. Sedangkan Abu An-Najud adalah kunyahnya. Kunyah, membacanya jangan kunyah ya. Kunyah nanti dikunyah-kunyah makanan. Membacanya harus berhenti. Kunyah. Apa tuh kunyah itu? Kunyah itu nama yang dimulai dengan misal Abu, Ummu, Ibnu, Abu Bakar, Abu Thalib, Abu Hurairah, Ummu Salamah, Ummu Sulaim, Ummu siapa? Ibnu Abdillah, Ibnu siapa? Ya. Itu kunyah. Secara garis keturunan Asim bermarga Al-Asadi, sedangkan Al-Kufi itu dinisbatkan kepada tempat tinggalnya yaitu Kufah. Kufah itu di daerah mana? Ya, ada di daerah sekarang yang negara Irak ya. Negara Irak, Kufah, suatu kota di negara Irak. Asim merupakan salah satu imam qiraat sab'ah dari kalangan ulama Kufah dan masuk dalam jajaran orang berpengaruh dari golongan tabi'in. Setelah gurunya wafat yakni Abdurrahman As-Sulami, Asim menggantikan posisinya sebagai guru besar di Kufah, sehingga banyak para pelajar datang dari pelbagai negara belajar kepadanya. Tak dapat disangkal, Asim seorang ulama besar ahli qiraat, fasih dalam membaca Al-Quran, selalu menggunakan gramatika. Nah, gramatika itu aturan berbahasa Arab yang benar, nahwune benar ya. Saat berbicara, jadi orang bahasa pasaran lah, orang lo gue enggak, itu kan bahasa pasaran, lo gue. Nah, ya. Kalau kita ya saya, bukan gue enggak, tapi saya, itu kan bahasa sing baku. Kagak, oh yura kagak, tidak. Kagak itu kan bahasa pasaran. Jadi selalu menggunakan gramatika saat berbicara. Bahkan Asim juga memiliki suara yang merdu saat membaca Al-Quran. Hal ini dibenarkan oleh perkataan Abu Bakar bin Ayyash. Siapa itu Abu Bakar bin Ayyash? Syu'bah. Syu'bah itu ya santrine Asim. Jadi santrinya kan tadi yang disebutkan jalur riwayat kan ada dua tadi, ada Hafiz, ada Syu'bah. Nah ini jadi santri yang satunya selain Hafiz, namanya Abu Bakar bin Ayyash atau lebih dikenal dengan sebutan Syu'bah, murid dari Asim. Kata Syu'bah, seringkali saya mendengar Abu Ishaq As-Sabi'i berkata, saya tidak pernah melihat orang yang lebih fasih membaca Al-Quran dibandingkan Asim bin An-Najud yang alim dalam bidang sunnah, bahasa, nahwu, dan fikih. Ya. Kemudian tentang sanad Asim dalam ilmu Al-Quran dan qiraat, beliau dapatkan dari belajar pada 3 orang guru. Jadi ngajinya tidak hanya pada 1 orang guru, tetapi kepada 3 orang guru, yaitu Abu Abdurrahman As-Sulami, kemudian kepada Zir bin Hubaish dan Sa'ad bin Iyas Asy-Syaibani. Ya, bisa dilihat di skemanya di halaman 21 ya. Imam Asim berguru kepada Sa'ad bin Iyas Asy-Syaibani, kepada Abdurrahman As-Sulami, juga berguru kepada Zir bin Hubaish. Jadi berguru tidak hanya kepada 1 orang guru. Secara transmisi sanad, ya transmisi
Asim menempati posisi ketiga setelah Nabi Muhammad. Kita lihat di skema 21. Jadi Al-Quran diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkannya kepada para sahabat-sahabat yang ditulis di situ, ya, diwarnai hijau. Ada Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab. Nah, kemudian para sahabat ini mengajarkan kepada Sa'ad bin Iyas Asy-Syaibani, mengajarkan juga kepada Abdurrahman As-Sulami, mengajarkan juga kepada Zir bin Hubaish. 3 orang ini mengajar kepada Asim. Berarti Asim ini urutan ketiga dari Nabi Muhammad, 1, 2, 3. Dalam hal mengaji Al-Quran urutan ketiga. Hafiz urutan keempat. Berikut adalah transmisi sanad Asim yang bersambung secara muttasil sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 1, 2, 3 itu bisa dilihat di skemanya, itu hampir sama. Oh, gurune urutannya ngene sampai di atas. Kemudian keistimewaan Asim bin Abi An-Najud. Allah akan mengangkat derajat setiap manusia yang beriman, beramal solih dan konsisten atau istiqomah. Salah satu ulama yang konsisten berkhidmah terhadap kalamnya ialah Asim. Beliau selalu membaca Al-Quran dengan sangat mutqin atau lancar, walau ditinggal beberapa tahun tanpa murojaah. Beberapa tahun murojaah, membaca ulang agar tetap hafal. Asim berkata kepada Syu'bah, saya pernah sakit selama 2 tahun. Pernah sakit 2 tahun. Selama 2 tahun itu saya tidak murojaah hafalan Al-Quran saya. Setelah saya sembuh, kemudian saya membaca Al-Quran dan tidak ada satupun kesalahan dan kekeliruan pada bacaan saya. Mungkin karena sakit yang sehingga lisannya tidak bisa lagi untuk murojaah, atau kondisi yang seperti apa sehingga tidak memungkinkan untuk murojaah sampai 2 tahun. Ketika sudah sembuh langsung murojaah lancar lagi. Berarti kan ampuh itu. Beda dengan kita di bulan baleni qul ya ayyuhal kafirun aja wala ya. Ana tutup wala ana antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abadtum. Tutup. Itulah beda. Soalnya kita kebanyakan pikiran yang neka-neka. Apa neka-neka ini? Banyak pikiran yang neka-neka, banyak kegiatan yang neka-neka, banyak mainan yang neka-neka. Neka-neka itu bahasa apa? Gak bahasa Indonesia, macam-macam lah. Abu Bakar bin Ayyash berkata, Asim jika sholat tegak seperti kayu dan melaksanakan sholat pada hari Jumat sampai menjelang sholat asar. Asim adalah seorang abid ahli ibadah, selalu mendirikan sholat. Jika punya keperluan kemudian melihat sebuah masjid, maka akan berkata, mari kita mampir ke masjid. Wah, anak awake dhewe ngono mampir terus pirang-pirang masjidnya. Dene mau ngidulnya masjid, rono masjid mampir terus. Mampir. Ora kang corona mau pipis. Mampir ngopo pipis? Ora, mampir untuk sholat. Karena keperluan kita tidak akan habis. Kemudian masuk ke masjid dan melaksanakan sholat. Itu kesenangannya Imam Asim. Bagaimana pendapat para ulama tentang Imam Asim? Asim adalah seorang ulama yang selalu meniru aktivitas dan kebiasaan gurunya. Memang murid itu selalu akan meniru apa yang dilakukan oleh gurunya. Maka sebagai guru harus melakukan perbuatan yang baik dan ditiru terus oleh muridnya yang baik-baik. Setiap yang dilakukan oleh gurunya, repotnya gurunya melakukan yang tidak baik, ya akan ditiru muridnya tidak baik. Setiap yang dilakukan oleh gurunya selalu beliau lakukan sebagai jalan dan teladannya. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Hammad bin Salamah. Ia berkata, saya melihat Asim bin Bahdalah melakukan seperti yang dilakukan oleh gurunya, yakni Abdullah
bin Habib As-Sulami. Abdullah bin Ahmad bin Hambal bertanya kepada ayahnya tentang pribadi Asim. Ahmad bin Hambal menjawab, Asim adalah laki-laki soleh, baik dan amanah. Kemudian bertanya lagi, barang siapa yang disukai oleh Allah, oleh ayah? Bacaan siapa yang disukai oleh ayah? Ahmad bin Hambal menjawab, bacaan Imam Madinah. Siapa Imam Madinah? Yaitu Nafi' bin Abu Nu'aim. Ini juga termasuk salah satu dari Imam Qiraah Sab'ah, Imam Nafi'. Kemudian putranya kembali bertanya, selain itu bacaan Asim? Dijawab bacaan Asim. Hasan bin Soleh berkata, saya tidak pernah melihat seorang pun yang lebih fasih daripada Asim. Jika ia berbicara, maka ucapannya selalu mampu menghipnotis pendengarnya. Syu'bah berkata, saya mengunjungi Asim saat menjelang ajalnya. Saya mendengar Asim mengulang-ulang membaca surat Al-An'am ayat 62. Ya, Al-An'am 62. Tsumma ruddu ilallahi maulahumul haqq. Artinya apa? Buka. Apa artinya, Mas? Cari, Mas. Itu, Mas. Al-An'am. Al-An'am, yuk. Juz piro? Juz berapa Al-An'am? Ya dicari caranya gimana. Ya dibuka daftar isine apa piye, ngono carane buka. Kayak cek. Oh, no, boleh daftar isi. Itu sambutan, itu bukan daftar isi. Mana daftar isinya? Surat Al-An'am, ayo. Juz berapa, Sob? Al-An'am. Juz berapa? Wah, ngenteni subuh iki. Juz berapa? Juz 7 ayat 62. Cek. Kayak buka kamus ngono kae lho. Nanti belajar buka cepet. Set. Al-An'am 62. Ketemu dong, Sob. Nah, Yusuf ketemu loh, tapi ra ono terjemahan. Ayo sing terjemahan. Ketemu? Mas ketemu ra? Ketemu ra? Dibaca. Ono judulnya itu Al-An'am. Weh lah dalah. Mosok golek Quran surat ra ngerti. Waduh. Al-An'am 62. Dan mereka hamba-hamba Allah dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ya sudah ikut tok. Ya. Itu ketika menjelang ajal yang selalu dibaca itu. Kemudian hamba-hamba Allah dikembalikan kepada Allah. Jadi wis bayangke balik nang Gusti Allah, ketemu Gusti Allah, kembali lagi kepada Allah. Tsumma ruddu ilallahi maulahumul haqq. Nah, Asim membacanya, latihan buka Quran cepet ya. Ayat berapa, juz berapa, nama suratnya apa gitu. Harus terbiasakan. Asim membacanya dengan jelas dan bagus, seakan-akan ia membaca dalam keadaan sholat, karena bacaan tajwidnya telah mendarah daging watak alaminya. Memang dalam belajar tajwid harus mendarah daging, sudah biasakan dipraktek. Salamah bin Asim berkata, Asim adalah seorang yang memiliki adab, sopan santun, agamis, fasih, dan bagus suaranya atau bacaannya. Murid-murid Imam Asim siapa saja? Setelah kepergian Abu Abdurrahman As-Sulami ke pangkuan Tuhannya, Asim menduduki posisi gurunya, menggantikan apa yang dirintis oleh gurunya sebagai syekh qiraat Al-Quran. Oleh karena itu, dengan kepakaran dan keahlian yang dimiliki oleh Asim,
banyak para pelajar yang berdatangan untuk belajar kepadanya. Salah satunya adalah Hafiz. Selain Hafiz ada namanya Syu'bah alias Abu Bakar bin Ayyash. Nah, yang lain-lain. Asim wafat di Samawah Kufah pada tahun 127 Hijriah. Sekarang kita mempelajari biografi atau membaca biografi murid dari Imam Asim, yaitu Imam Hafiz. Biografi Imam Hafiz, nama lengkapnya adalah Hafiz bin Sulaiman Al-Kufi Al-Bazzar. Kata Al-Bazzar, ono sing maca Bazzar, ono sing maca Bazzaz, wallahu alam. Dinisbatkan kepada Hafiz karena berprofesi sebagai penjual pakaian. Seorang alim qurra, penjual pakaian. Hafiz juga memiliki julukan Abu Umar. Ada banyak gelar yang dimiliki oleh Hafiz. Di antara gelar yang disandang ialah Al-Hujjah, Ats-Tsabt, pemilik riwayat yang terkenal. Bahkan tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa riwayat Hafiz ini satu-satunya riwayat yang paling banyak dibaca di dunia Islam. Itu perlu digarisbawahi, bahwa riwayat Hafiz ini satu-satunya riwayat yang paling banyak dibaca di dunia Islam. Imam Hafiz lahir pada tahun 90 Hijriah dalam didikan Asim bin Abi An-Najud. Setelah ayahnya meninggal, kemudian ibunya menikah lagi dengan Asim. Jadi Hafiz ini kan muridnya Imam Asim, ya. Imam Hafiz adalah muridnya Imam Asim. Nah, setelah ayahnya Imam Asim meninggal, berarti Imam Hafiz hanya tinggal bersama ibunya, tidak memiliki ayah. Kemudian ibunya menikah lagi dengan siapa? Dengan gurunya Imam Hafiz. Siapa gurunya Imam Hafiz? Yaitu Imam Asim. Nah, ini secara otomatis Hafiz menjadi anak sambung Asim. Jadi asalnya murid, terus akhirnya didadekke, terus akhirnya menjadi anak karena ibunya murid tadi dinikah oleh gurunya. Atas bimbingan dan didikan Asim, pemilik riwayat yang paling terkenal ini dididik secara intens, baik secara talqin, dibacakan kemudian ditiru, maupun secara tasmi', memperdengarkan bacaannya. Apalagi setelah menginjak dewasa, Hafiz menggantikan posisi Asim sebagai guru dalam bidang Al-Quran, bahkan menjadi seorang imam besar dalam bidang Al-Quran. Penyebaran riwayat Imam Hafiz tidak berlebihan jika saat ini riwayat yang paling banyak dibaca di beberapa wilayah adalah riwayat Hafiz. Mengapa demikian? Jika dilihat dari jejak rekam pengembaraan Hafiz ini, maka akan ditemukan bahwa Hafiz pernah mengembara dan tinggal di dua negara yang pada saat itu sebagai ibu kota. Hal ini dibuktikan oleh ungkapan Abu Amr Ad-Dani mengatakan Hafiz belajar kepada Asim, ya. Hafiz muridnya belajar kepada sang guru bernama Asim dan diajarkan kepada masyarakat. Kemudian beliau tinggal di Baghdad, ibu kota Irak. Di sana Hafiz mengajarkan bacaannya dan kemudian tinggal di Mekah. Di sana Hafiz juga mengajarkan bacaannya. Jadi kalau ingin jadi orang besar itu harus mengalami hijrah. Orang yang omah pindah, kayak Nabi Muhammad dari Mekah pindah ke Madinah. Ini juga begitu, merasakan mamane sekolah atau mondok atau apalah. Jadi pernah merasakan di beberapa tempat yang lain. Ini Imam Hafiz pernah merasakan tinggal di mana? Baghdad pernah, di Mekah pernah, dua kota. Ini adalah dua kota besar semua saat itu, jadi pusat peradaban Islam. Dari sini bisa dibayangkan berapa jumlah murid-murid Hafiz di dua negara tersebut. Kemudian mereka menyebarkan riwayat ke negaranya masing-masing. Maka tidak aneh jika bacaan riwayat Hafiz menjadi tersohor di dunia. Lah, kan Baghdad dan Mekah saat itu kan pusat.
Banyak orang ke situ belajar, setelah belajar selesai pulang ke negaranya masing-masing. Akhirnya kan ilmunya dari Imam Hafiz, riwayatnya dari Imam Hafiz nyebar ke hampir seluruh dunia. Ini dari sisi penyebaran lewat periwayatan. Dari sisi yang lain, hampir seluruh Al-Quran dicetak menggunakan riwayat Hafiz. Nah, Quran kita dicetak dengan riwayat Hafiz. Pada tahun 1106 Hijriah, Al-Quran dicetak di Jerman menggunakan riwayat Hafiz juga. Kalau di Maroko, nah, cetakannya tidak seperti kita ini. Antara Hafiz dan Syu'bah, dua-duanya adalah murid Imam Asim. Tidak mengherankan jika riwayat Hafiz ini paling masyhur di dunia, sebab beliau mengabdi, mengajar sangat lama sekali. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa? Kan podo-podo murid Imam Asim. Kenapa riwayat Syu'bah tidak semasyhur riwayat Hafiz? Padahal beliau berdua sama-sama lama mengajar dan sama-sama menjadi murid dari Imam Asim. Podo murid, tapi kok yang terkenal malah Imam Hafiz. Kenapa? Sebab, nah ini perlu digarisbawahi ini. Sebab Syu'bah berhenti mengajar Al-Quran menjelang wafatnya selama 7 tahun. Jadi 7 tahun sebelum meninggal, Imam Syu'bah itu berhenti mulang Quran, ya, berhenti mengajarkan Al-Quran. Kemudian beliau disibukkan oleh ilmu hadis, beralih konsentrasinya tidak lagi ke Al-Quran. 7 tahun sebelum meninggal fokus ke ilmu hadis. Maka dengan demikian Syu'bah mendapatkan gelar pembesar sunnah. Di samping itu, sejarah tidak pernah mencatat bahwa Syu'bah mengajarkan bacaannya di 2 negara yang berbeda. Mergo kalau Syu'bah kan tidak pernah ke 2 negara besar tadi, tidak pernah ke Baghdad, tidak pernah ke Mekah, tidak pernah ke kota yang lainnya. Ya sudah di situ aja. Akhirnya ya ini sing dapat ilmunya ya hanya dari sekitar saja. Secara transmisi sanad, bacaan yang diriwayatkan oleh Hafiz bermuara kepada Ali bin Abi Thalib. Sedangkan transmisi sanad yang diriwayatkan Syu'bah bermuara kepada Abdullah bin Mas'ud. Jadi 2 murid saya contohkan gini. Ono Mas Nasafi, ono Mas Yusuf. Ya, sama-sama murid saya. Tetapi kepada Mas Yusuf saya ulang bacaan riwayat dari guru saya si A. Terus kepada Mas Nasafi saya ulang bacaan Al-Quran tapi dari riwayat guru saya si B. Podo-podo muridnya tapi ternyata diulang bacaan berbeda. Sama seperti ini. Ya, Imam Hafiz itu cara qiraahnya itu nanti sambungnya kepada Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Syu'bah itu nyambungnya nanti kepada Abdullah bin Mas'ud. Seperti cerita Hafiz yang bertanya tentang bacaan Syu'bah kepada Asim. Hafiz bertanya kepada gurunya, Kenapa bacaan Syu'bah berbeda dengan bacaan saya? Nasafi takon, nang aku Pak Irham, bacaan kula kok beda kali bacaane Yusuf. Ya, bacaan kula kok beda kali bacaane Yusuf. Bacaan Syu'bah kok beda dengan bacaan saya? Asim kemudian menjawab, bacaan yang kamu pelajari seperti yang saya pelajari dari Abdurrahman As-Sulami yang sanadnya dari Ali bin Abi Thalib. Sedangkan saya mengajarkan kepada Syu'bah sebagaimana yang saya pelajari dari Zir bin Hubaish yang sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi beda. Jadi umpamanya orang maca pun kok rada ngono sithik ya ngono sithik. Ya kadang ya wis lah rada ditoleransi, ditolerir. Aku mbiyen guru kule mulang ya sing guru sing kana ya ngene kok. Sing kene kok rada beda karo kono, sing kene iki rada kenceng sithik suarane. Ya ora apa-apa, mbiyen guruku sing kae ya mulangke ya ngono. Dadi ada beberapa jalur yang berbeda. Imam Mujahid berkata, perbedaan antara bacaan Hafiz dan Syu'bah itu berjumlah kurang lebih sekitar 520 bacaan yang berbeda. Nah, sekarang pendapat para ulama. Nah,
Tentang jalur tadi kita lihat dulu ya, tentang jalur bacaan tadi sampai Sayyidina Ali dan sampai Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kita cocokkan di halaman 21. Nah, kalau kita buat garis, maka garisnya adalah ya, garisnya adalah kita dari Hafiz dulu. Hafiz itu ngaji kepada Imam Asim. Asim ngaji kepada Abdurrahman As-Sulami. Abdurrahman As-Sulami ngaji kepada Ali bin Abi Thalib. Ini saya buat garis seperti itu. Dari Hafiz kemudian kepada Asim, Asim kepada Abdurrahman, Abdurrahman kepada Ali bin Abi Thalib. Kalau Imam Syu'bah kepada Asim. Asim tidak ke Abdurrahman As-Sulami, tetapi Asim kepada Zir bin Hubeish. Zir bin Hubeish ngajinya kepada Abdullah bin Mas'ud. Nah, jadi jalurnya beda. Maka ada perbedaan juga cara membacanya tadi. Sampai berapa tadi? 520 bacaan yang berbeda. Ya. Pendapat para ulama tentang Imam Hafiz. Ada banyak pujian yang disampaikan oleh ulama kepada Hafiz atas dedikasinya terhadap Al-Quran dan qiraatnya. Yahya bin Ma'in berkata, riwayat yang sahih dari Asim adalah dari perawi Hafiz bin Sulaiman. Pujian ini bukan berarti menafikan riwayat Syu'bah. Orang kok sing apik iki riwayat Hafiz, bukan berarti terus Syu'bah ra dianggap, enggak, tetapi hanya sebagai bentuk apresiasi kepada Hafiz atas dedikasinya terhadap Al-Qur'an. Sampai arep meninggal aja kan tetap fokus ke dunia Al-Qur'an. Kalau Syu'bah, ya beliau memang juga ahli Qur'an, Imam Qurra juga. Hanya saja 7 tahun sebelum meninggal, Imam Syu'bah tidak lagi mengajar Al-Quran, tetapi beralih kepada ilmu hadis. Abu Hisham Ar-Rafi'i berkata, Hafiz adalah murid Asim yang paling mengerti atas qiraat Asim. Hafiz lebih unggul daripada Syu'bah dalam soal ketepatan huruf, dhabtul huruf. Jadi dari sekian banyak murid itu wajar, ternyata dari duluan seperti itu. Dari sekian banyak santri, sekian banyak murid sama-sama ngajinya, itu ada yang lesannya tepat, ada wis diajari terus, tetapi tetap tidak bisa, ya sudah, akhirnya dengan kualitasnya akhirnya berbeda-beda. Dimanapun pasti seperti itu. Ya, di sini juga gitu. Ono sing bacaane pas huruf ini tepat ini, sing ini nggak tepat. Tapi ya sudah, memang kemampuannya seperti itu. Ya, samalah. Sebagaimana ini, Hafiz lebih unggul daripada Syu'bah dalam soal ketepatan huruf. Az-Zahabi pernah berkata, Hafiz adalah seorang yang thiqah, yang terpercaya, sabat yang teguh, dan dobet yang tepat. Al-Munadi berkata, Hafiz membaca kepada Asim berulang kali. Ya, dis khatam turun, baleni meneh khatam, baleni meneh khatam, baleni meneh. Para ulama terdahulu menganggapnya sebagai orang yang hafal melebihi Syu'bah. Jadi sampai hafalannya pun, hafalan Imam Asim juga melebihi hafalannya Syu'bah. Dan mensifatinya sebagai orang yang tepat dalam mengucapkan huruf-huruf yang diajarkan oleh Asim. Podo-podo diulang huruf sama, tetapi pas hasilnya itu ternyata berbeda. Yang paling tepat itu adalah menurut ini Al-Munadi, yang paling tepat adalah para ulama terdahulu menganggap bahwa yang tepat adalah ya bacaannya siapa? Hafiz. Hafiz sendiri pernah menyatakan bahwa riwayat bacaannya sama persis. Hafiz sendiri ngomong, bacaanku itu sama persis dengan qiraatnya Imam Asim guru saya. Kecuali, kecualinya menarik ini ya. Makanya di sini saya kasih tanda istimewa. Kecuali satu bacaan. Jadi yang lainnya semuanya sampai huruf-hurufnya sama persis dengan Imam Asim. Hanya satu yang beda. Maka melihat seperti ini kadang saya mentolerir ketika agak berbeda. Oh ya, mungkin dari gurunya dulu seperti itu. Ada ya murid atau santri yang bacanya sedikit berbeda, ya ora apa-apa. Asal ora parah-parah banget. Ora diwaca alkamdu awi parah nek ngono kuwi. Itu sesuatu yang parah. Nah,
kecuali satu bacaan, yaitu pada surat Rum ayat 54. Golek jal. Kira sanggup terjemah wis golek. Surat Rum, insya Allah anggone Yusuf ada keterangan di bawah nanti. Ada tulisannya di bawah. Juz berapa? Surat Rum. Juz berapa? Surat Rum, gulibatir Rum. Juz piro sep kok tekan ada sep. Ayo. Ayo, siapa sing nemu, Cung? Ampun ketemu. Juz berapa? Iya, juz 21. Ayat 54 ketemu. Ada keterangan di bawah pasti guna Yusuf. Ada. Apa keterangan di bawah dibaca? Nah itu. Kecuali pada surat Rum ayat 54 itu. Ini kan bacaan Qur'annya kan riwayat bacaan Imam Asim riwayat Hafiz. Pada kata itu Hafiz membaca dengan dhammah pada huruf dot. Dibaca dhammah berarti du'fin. Sedangkan Asim membaca dengan fathah. Gurunya yaitu Imam Asim membaca dengan fathah du'fin. Artinya apa? Antara murid dan guru kok ada perbedaan bacaan. Artinya Hafiz dalam hal ini memiliki dua bacaan, yaitu dhammah dan fathah. Dalam masalah ini Hafiz mengikuti mayoritas ulama qiraat yang lebih memilih membaca dhammah. Tetapi walaupun lebih memilih membaca dhammah karena mengikuti kebanyakan ulama yang lainnya, tidak berarti Hafiz ini meninggalkan bacaan gurunya. Ora tok berarti aku ora nganggo bacane guruku, aku melu sing akeh. Enggak. Ya tetap mengikuti memilih pendapat mayoritas ulama, tapi tetap juga menggunakan bacaan versi dari gurunya. Sehingga Al-Qasim bin Firruh Asy-Syatibi menyampaikan tentang masalah ini dengan dua pendapat. Pendapatnya bagaimana? Pada kata du'fin boleh dibaca du'fin, boleh dibaca du'fin. Nah, soalnya pas maca Quran pas sampai ayat itu praktek dua versi, do dan du. Setelah mengabdikan dirinya pada Al-Quran, Hafiz wafat di Kufah pada umur 90 tahun, yakni tahun 180 Hijriah. Sudah, yang berikutnya nggak perlu saya baca. Murid-murid Imam Hafiz sangat banyak, bahkan sampai tak terhitung jumlahnya. Baik yang belajar secara setoran, maju, arad, maupun semaan saja. Sebab seperti yang setelah disinggung di atas, Hafiz pernah singgah di dua negara dan mengajar di dua negara tersebut. Sebagian murid Hafiz adalah Husain bin Muhammad Al-Marudhi dan lain-lain. Nah, nanti kita lihat skema sanad dari Imam Hafiz seperti itu. Sekarang kita paham ternyata bacaan kita adalah mengikuti bacaan Imam Asim riwayat Hafiz. Kita akhiri dengan baca tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.